Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahu babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Allahumma asrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Nawaina ta'lim wa ta'alluma kama nawa masyaikhina wa uliaika ya Allah fi masyariqil ardi wa magharibiha wa ila masalul kitab Syekh Ibnu Athilah Sekandari wa Syekh Ibnu Ajibah Asyazili wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Ibu jamaah mushola kajian hikam, Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertobat dan mengenalinya dengan karangan dari para ulama yang mana mereka adalah warasatul anbiya. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita. Hikam selanjutnya qala al-musannifu rahimahullahu taala arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsika. Arih nafsaka, istirahatkanlah dirimu, jangan panik-panik, jangan sibuk-sibuk. Istirahatkan, batanam dirimu dari apa? Minat tadbir. Tadbir ni Pak Ibu pengaturan. Jadi tadbir ko ada yang nak boleh, ada yang harus, ada yang mubah. Fama qama bihi ghairuka anka, dan kenapa? Karena yang sudah dijamin olehmu, la takum bihi anta li nafsika, jangan lagi kamu ikut mengurusinya. Kalau bahasa buya-buya wa karajon karajawa jan karajon karajo Allah. Kalau bahasa hikamnya itu arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari mengatur ikut campur urusan Allah. Maka kasihnya kau baca Ibu. At-tadbiru ala salasati aqsam. Tadbir itu kan asal katanya dabbara yudabbiru tadbiran, mengatur, ya. Asal tadbir itu ada 3 macam. Yang pertama qismun mazmumun, yang tercela, ya, tadbir yang tercela. Yang kedua qismun matlub, yang diperintahkan. Pertama yang tercela, yang kedua yang disuruh di agama. Yang ketiga qismun mubah, sesuatu yang dibolehkan. Apa bentuk dari qismul pertama itu? Al-mazmum. Pertama adalah alladhi yashabuhul jazmu wat tasmim sawa'an kana dunyawiyan au ukhrawiyan au sawa'an kana diniyan au dunyawiyan. Rencana planning yang diikuti dengan al-jazmu wa tasmim, harus balakukan dakwah, harus jadi modelku, tidak boleh nak tadi, harus jadi wa pasu Allah, seolah-olah kita mensetel Allah. Lamma fihi min qillatil adab wa ma ta'ajjaluhu li nafsi min at-ta'ab. Dan itu adalah bentuk dari buruknya adab kita kepada Allah. Buruk adab kepada Allah. Ma yata'ajjalahu li nafsi min at-ta'ab, dan apapun itu akan hasilnya adalah
capek panik. Kata Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, "Ya Daud, anta turid wa ana urid." Apa kata Allah kepada Nabi Daud? "Wahai Daud, kamu ingin, aku ingin," kata Allah. "Wala yakunu illa ma urid," dan tidak akan terjadi kecuali yang aku inginkan. "Wa in aslamta," tandaan sekali. "Ya Daud, anta turid wa ana urid." Apa kata Allah kepada Sayyidina Daud? "Ya Daud, turidu wa urid." Engkau mahu, awak punya kehendak saudara. Ya Allah hagiku, ya Allah hagitu. Wa urid, tapi kata Allah, aku juga punya kehendak. Wala yakunu illa ma urid, dan tidak akan berlaku kecuali kehendakku. Fa in sallamta lima urid ataituka ma turid. Jika kamu serahkan kehendakmu pada kehendakku, ataituka ma turid, aku tunaikan kehendakmu. Wa illam tusallim lima urid, namun jika tidak kamu serahkan, kamu pasrahkan kehendakmu di dalam kehendakku, at'abtuka, aku jadikan kamu capek, latih, panik, fima turid, atas semua kehendak-kehendakmu itu. Wala yakunu illa ma urid, dan tidak berlaku kecuali juga kehendakku. Jadi Bapak Ibu, kamu at-tadbir, awak hanya meminta kepada Allah, hasilnya itu Allah yang menentukan dengan ilmu Allah. Itu qismu mazmum. Pertama itu harusnya di situ, harus terjadi. Kalau nak terjadi, marahnya ke Allah, suzonnya ke Allah. Na'udzubillah. Walizalika qala Ahmad bin Masruq, seorang ulama berkata, "Man taraka tadbir fahuwa fi roha." Siapa yang meninggalkan at-tadbir tadi, takbir yang seperti itu, fahuwa fi roha, tenang idiknya. Tenang idiknya, enggak depresinya, enggak stresnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ja'ala rauha war-raha." Allah menjadikan ar-rauh, ketenangan, war-raha, dan kenyamanan dan keistirahatan, nyaman, fir ridha wal yakin, dalam keridhaan kepada Allah dan yakin kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Rabbuka yakhluqu ma yasha', Allah Tuhanmu menciptakan atas kehendaknya, wa yakhtar, dan memilihkan untukmu. Jadi Ibu, memang awak ko hidup di sangko awak dan iku kira sangko awak itu tak benar. Kata ulama, ketika minta ke Allah, "Ya Allah, hamba ingin seperti ini." Itu menurut awak baik, tapi menurut Allah tidak baik. Allah tidak kabulkan. Kata ulama sufi, sebenarnya tidak dikabulkan doa itulah bentuk pengabulan. Karena ilmu awak nak tahu kita tu tidak paham, manusia itu ilmunya, kaji 2 minggu yang lalu, ilmunya kalau dibandingkan dengan ilmu Allah tu jauh. Ibu, ibarat ilmunya seorang anak dengan ilmunya seorang ayahnya. Kalau anaknya bahagia, keceknya minta onda, kecek orang tuanya alun lah keceknya. Kalau anaknya keceknya bahagia, punya HP, kecek orang tuanya alun lah. Mau itu pula Allah, awak minta kepada Allah dengan sesuai ilmu Allah, dengan sesuai ilmu awak. Allah memberi magiah, menolak sesuai ilmu Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kalau Allah modelku, kita tidak ada seuzon kepada Allah. Baik sebenarnya. Doa awak dikabulkan Allah, baik. Doa awak ditolak oleh Allah, baik. Karena kita tidak tahu ada mudarat di situ. Allah Maha tahu dengan ilmunya yang maha luas. Wa qala aidan,
Man lam yudabbir dubbira lahu. Siapa yang memasrahkan kehendaknya kepada Allah, Allah urus dia. Dengan catatan ikhtiar wajib. Kan awak lah diatur dia Allah. Ilmu Allah tu meluas, berarti tak perlu mangga-mangga. Itu salah. Itu nanti balik kaji tu Ibu. Ya. Syariat harus awak jalankan. Cuman hasilnya tawakal kepada Allah. Itu yang kata buya gitu tu. Karajon awak, jangan kacau-kacau karajo Allah. Beberapa bulan yang lalu Pak Ibu, ada buya keliling-keliling ceramah. Kebetulan di Lantai Batu beliau ceramah. Awak simak benar cerita beliau tu. Jadi zaman beliau tu baru diangkat sebagai pegawai. Gaji beliau tu masih 2 juta. Ketika itu sedang duduk sudah menerima amplop gaji. Nyuma tahu-tahu kawannya, si A sama si B lah. Lalu kawannya si C, paniangnya bentuk orang tak ada gairah hidup. Paniangnya sadonya. Tu bertanya lah kawan dia apa? Ambo orang rumah ambo Kamalayan Perasi. Biayanya sekian 10 juta tak salah. Amplop pun 2 juta nya. Itulah paniang bocahnya. Akhirnya apa dek kawan si A ko? Langsung dia agennya amplop gajinya boleh-boleh. Aku ambil lah. Agak kurang ikhlas dia, tapi dia agen dia untuk dipinjamkan 2 juta. Sudah tu Pak Ibu, sana latih kawan kau walaupun alun tuntas 10 juta tu kan. Besoknya pas duduk di kantin, kawan yang kusam yang murung tadi galak ceria aja. Sumingrah wajahnya, tidak ada nampak bekas kesulitan apa bantuan ada masalah yang batang. Tu dia support dia kawan A sama si B. Tiba kawan dia galaknya macam. Apa kata beliau? Alhamdulillah. Hironya Allah di ada terpotong seketik cerita tu. Ketika pulang nyo salah dapat amplop 2 juta dari kawannya tu. Dia otonya kok kane rampok, kane begal. Kalau orang masuk itu kane rampok. Jadi disuruh serahkan hartamu cek perampok. Tiba dia pak kok diserahkan dompetnya kan. Piti gaji kan lah bagian laba pinjaman ke kawan. Tadi kan dia buka dompet tinggal piti 2.000. Tinggal piti 2.000. Kecil penampok kok awak lah gaek nak piti nak doro tanpa bang. Ditampaknya. Besoknya kawan yang meminjam tadi bersebut jo A sama si B. Yang karampok tadi si B. Yang karampok si B. Yang si A saksi mata. Yang menyampaikan ceramah. Yang meminjam piti si C. Bersebutlah A sama B mencelik si C, wajahnya lah bahagia. Sudah tu Allah selesai bersih alhamdulillah. Kira ada menyiapkan dana untuk itu je. Akulah piti yang kawan pinjaman petang hendak terbuka amplop sama sekali dah katanya. Menangis A sama B di situ. Itu cara Allah menyelamatkan piti 2 jutanya tadi. Itu cara Allah. Cuba nak dipinjamkannya tadi mungkinlah dia beda perampok. Cuman dia inyo meminjaman agak berang kereta apa perampok. Beringatan. Jadi memang awak saja yang baik untuk awak belum tentu baik. Ya. Yang kedua tadi wa amma qismul matlub. Adapun bagian tadbir yang disuruh agama itu adalah tadbirum ma kullifta bihi minal wajibat, mengatur syariat yang diwajibkan kepada kita. Subuh jam segiko harus atur waktu tua untuk menunaikan solat subuh. Itu harus atur, harus awak rencanakan. Itu tadbir atau pengaturan yang diberikan syariat untuk kita. Wa ma nudibta ilaihi minat ta'at, dan apa yang disuruh Allah kepada kita berupa ketaatan. Ma'at tafwidil masyiah wan nazri ilal qudrah, dengan apa? Dengan menyerahkan juga semuanya
kepada Allah. Jangan sangko dek awak bisa ibadah tapi semata-mata dek rahmat Allah. Tafwid, kita pasrahkan juga kepada Allah. Wa hadza yusamma niyyah as-salihah, dan rencana seperti ini Pak Ibu, itulah yang disebut dengan niat yang soleh. Jadi Pak Ibu, awak kau harus berniat. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang sahabat ini berjalan di kampung yang penuh dengan fakir miskin. Nampak adiknya tu gundukan tanah gadang. Apa kata beliau dalam hati? Allah, seandainya aku gundukan tanah, aku makanan sadanya ambu sedekahkan ke seorang fakir miskin. Niatnya begitu, Ibu. Dalam riwayat itu, ketika dia melisap, dia lagi kanya aku perlu sedekah sebunuh. Tak pernah dia Allah, ambu saya masuk fakir, ikut niat engkau dahulu. Jadi Ibu, jangan tanggung-tanggung pasang niat banyak. Awak lalu orang kafir lalu, apa beda lalu sama orang kafir? Kalau awak lalu niat menjalankan perintah Allah, awak disuruh istirahat di Allah untuk menyiapkan badan. Sudah tu awak niat supaya bisa awak beko capek lalu jaga malam dan besok segar badan beribadah lagi kepada Allah. Lalu awak yang 6-7 jam semalam tu dihitung ibadah. Tapi kalau lalu awak saja dek mata ngantuk lalu, itu saja rupanya enggak bapa halu. Makan cak lain. Awak makan, orang kafir makan. Beda awak makan orang kafir. Awak makan berniat, ya Allah, bu makan ku supaya kuat tenaga, punya tenaga untuk bisa beribadah kepada Engkau, untuk menikmati rezeki Engkau ya Allah. Bapa halu. Tapi kalau ketika ambo makan di perlita, enggak dapat pahala. Beda awak makan sama orang yang kafir. Jadi perencanaan seperti itu disebut dengan niat yang soleh. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang beriman itu adalah lebih baik daripada amalnya. Awak niat sekali awak niat kebaikan, alun sepat awak kerajuan lain, Allah catat satu kebaikan. Awak niat bermaksiat, alun nak kerajuan lain, tidak dihitung maksiat. Kalau lah tak kerajuan baru dihitung maksiat. Qala aidan idza hamma 'abdi bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah kamilah. Nabi bersabda, jika hamba, ini hadis kursi, jika hambaku kata Allah, hamma ingin berniat bihasanatin untuk satu kebaikan, falam ya'malha, namun dia belum sempat mengerjakannya, ambo niat sedekah untuk orang kampung ya Allah, ambo niat sehari ku menolong orang, ambo niat hari ku menyebarkan ilmu, mengajak orang kepadamu ya Allah. Pasang niat rancak-rancak apa ya? Tak sempat amalkan tu. Kutibat lahu hasanatan kamilah, dicatat bagi dia itu kebaikan yang sempurna. Makanya Ibu jangan tinggal-tinggal niat baik Ibu. Apapun itulah niat itu pasang baik-baik. Makanya biar mudah guru-guru kami mengajarkan, ya Allah, hamba meniat beraja, bukan taklim Bu. Allah, hamba niat taklim, hamba niat beraja, hamba niat wirid sebagaimana orang-orang soleh berniat. Niat orang soleh itu Bu, awak ikuti. Bisa awak kurang tahu apa saja niat awak, nebeng saja niat beliau itu. Amu niat monde Syekh fulan niat ketika beraja. Bawa dia. Insya-Allah ya. Walizalika qala Ibrahimul Khawwas radhiyallahu anhu, al-ilmu kulluhu fi kalimatain la tatakallaf ma kufita wa la tudai ma istukfita. Ilmu itu bisa dianggap dua intisarinya. Pertama, jangan kamu menanggung apa yang sudah ditanggung bagimu. Yang kedua, jangan mensia-siakan kewajiban yang disuruh perintahkan kepadamu. Itu saja Bu. Ya.
La tatakallaf ma kufita wal qismul awal mazmum. Yang pertama tadi, awak mengatur-ngatur, tak terima semua takdir Allah ni. Aku mau diku, Allah mau diku je nyo. Itu mazmum, tercela. Wala tudayyi ma ustukfita. Dan jangan kamu menyia-nyiakan apa yang diwajibkan kepadamu, yaitu syariat, yaitu tadbir yang matlub, yaitu pengaturan yang disuruh, yaitu syariat agama kita. Wa amal kismul mubah. Yang ketiga Ibu, bagian yang mubah, artinya boleh indah. At-tadbiru fi amri dunyawi atau tabi'iyyi ma'at tafwidil lil masyiah wan nazri lima yubrizu min al-qudrah, yaitu merencanakan kehidupan duniawi kita. Ya. Nah, apa kata Nabi? At-tadbiru nisful aish, perencanaan itu setengah daripada kehidupan. Nah, jadi awak rencanakan kehidupan aku yang baik, dengan syarat juga at-tafwidu ilallah, serahkan juga kepada Allah. Artinya apa? Dalam setiap planning kita Pak Ibu, jangan ada awak nan santiang di situ. Jangan ada awak nan santiang. Kalau teraso dewa awak napa, ndak jadi patah semangat, putus asa dari rahmat Allah. Kalau tak jadi sombong, yo santiang bom. Yo hebat den. Tetap kita berikhtiar, namun di batin kita juga adalah semata-mata karena Allah. Zahir awak aku mengamalkan syariatnya, batin awak aku tetap mencari itu semata-mata kudrah dan iradatnya Allah. Hati kau tidak sampai, awak tidak sadia. Ikut ilmu Allah. Ilmu Allah aku pasti hikmahnya ada. Ketika sampai awak nak sombong, ikut Allah ketentuan Allah. Itu tadbirnya. Faqala fit tanwir, dan dikatakan dalam kitab Tanwir karangan Imam Ibnu Athaillah Sakadija, ini awak catat seketik tadi. Apa kata beliau? Secara garis besar dua saja dibagi perencanaan planning. Yang pertama ada yang mazmum, yang kedua ada yang mahmud. Kalau tadi kan tiga, kini dibagi kadang lain. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya. At-tadbirul mazmum ma syaghalaka 'anillah. Perencanaan yang tercela itu adalah segala sesuatu perencanaan yang membuat awak sibuk sehingga meninggalkan Allah, sehingga melupakan Allah. Wa tadbirul mahmud, adapun perencanaan yang terpuji itu allazi yu'addika ilal qurbi minallah wa yuwassiluka ila mardatillah, segala kesibukan yang membuat awak dekat kepada Allah dan mendapatkan keridhaan Allah. Jadi Pak Ibu tergantung tadi dari niat. Ba start awak ka ladang, ba lu cara ibadah kadang ladang sah. Niat Allah ambo niat ka ladang. Pasalnya ikut mencari nafkah untuk keluarga, amal soleh. Sehingga keluargamu bisa tak ada patuh beribadah kepada engkau. Di ladang itu dituang sebenarnya amal soleh. Amal zahirnya bentuk amal dunia. Ketika niat awak untuk akhirat berubah menjadi amal akhirat. Karajo ambo mengojek ustaz, menyupir ustaz, baca rohnya beribadah zikir Quran. Niatkan untuk menafkahi keluarga dengan cara yang halal dan menjalankan perintah Allah. Berubahlah itu dari bentuknya amal dunia menjadi amal akhirat. Di niat. Awalnya tadi tercela berubah menjadi terpuji yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kau tadi kitab Tanwir, sungguh sekali. La tasilul abdu ila ridha illa birridha. Seorang hamba itu Ibu tidak akan bisa mendapatkan keridhaan Allah kecuali ridha dengan ketentuan Allah.
Jadi kalau kata ulama, caranya awak mencari Allah ko ridho kau awak tindak. Cari ridho ndak awak je keputusan Allah. Ridho tidak kita dengan keputusan Allah. La yasilul abdu ila ridha, tidak akan sampai seorang hamba itu kepada keridhaan Allah illa birridha, kecuali dia ridha kepada ketentuan Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i fa yakhrud min tahta as-sama'i wal yabtaghi rabban siwaya. Kata Allah, siapa yang tidak redha dengan ketentuanku, tidak sabar atas ujian-ujianku, keluar dia dari langitku dan cari Tuhan selain diriku. Bisa bu? Tak bisa. Kemalu cari Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita benar-benar ingin mendapatkan keridhaan Allah, kita harus redha kepada Allah. Wala yablughu ila sarihil ubudiyyah illa bil istislami ila al qada'i, dan tidak akan sampai seorang hamba itu kepada penghambaan yang sejati. Hamba bu, Abdullah. Kalau hamba itu kan diperintah tidak punya apa-apa, segala, bahkan dirinya adalah milik tuannya. Itu pula kita itu sebagai manusia harus sadar kita ini adalah hamba. Tidak akan sampai awak ke derajat itu Pak Ibu, kecuali bil istislami ilal qada, yobana pasrah awak dengan ketentuan Allah, yobana menerima awak ketentuan Allah. Apakah itu berarti awak nak kerajo? Salah. Tetap syariat dikerjakan, kerajo tetap di kerajaan, itu perintah. Tapi hasil dari kerajo itu awak ridha dengan atas semua ketentuan Allah. Fa inna man talabal wusul ila Allah fa haqiqun alaihi ayyatiyal amra min babihi. Karena setiap orang yang ingin sampai kepada Allah, setiap manusia yang ingin sampai kepada Allah, yang ingin dekat kepada Allah, ya itu tujuan nak sama apa? Nah, kalau ada orang dekat je presiden bu, bangga nih bu, bangga. Kau juga ingin dekat dengan pencipta presiden. Kalau awak dari Batu Sangka ke Padang ada razia, tapi dia tu Kapolda, bagi kira merasa aman kan? Apalagi orang yang dekat kepada pencipta Kapolda. Itulah tujuan kita sama-sama, ya kan? Al-wusul ila Allah, ingin sampai, ingin dekat kepada Allah. Fa haqiqun alaihi, maka harus baginya ayyatiya amra min babihi, masuk dari pintunya. Kalau ingin masuk ke mushola, masuk dari pintu. Kalau ingin dekat kepada Allah, masuk dari pintunya. Apa pintu dekat kepada Allah? Yaitu tarkut tadbir wa munaza'atal maqadir, meninggalkan, melepaskan tadbir yang mazmum tadi, tadbir yang mazmum, dan munaza'atul maqadir, menentang pencipta takdir yaitu Allah. Bawa ni wala ke Allah, ketentuan Allah wa tidak terima, ya kan? Qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu lah Allah menciptakan atas kehendaknya, wa yakhtar, dan memilihan untuk awak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi wa bil islam rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Orang yang akan merasakan ta'mul iman, rasanya iman itu adalah man radiya billah, siapa yang redha kepada Allah. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban, akan merasakan iman itu orang yang redha kepada Allah sebagai Rabb.
Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Ibu, ibu rumah tangga. Bahasa Arabnya Rabbatul Bait. Bapak rumah tangga Rabbul Bait, artinya yang mengatur rumah itu. Kalau Rabbul Alamin, pengatur semesta alam. Awak masuk di alam tak, Bu? Masuk. Jadi ridho awak sebagai Allah Rabban. Ridho awak sebagai Allah pengatur awak. Zaqatul iman man radiya billahi rabban. Ridho dia kepada Allah yang mengatur hidupnya. Wabil islami dinan, dan ridho dia kepada agama Islam ini sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyan, dan ridho dia kepada Nabi Muhammad sebagai nabinya. Wa qala aidan u'budullaha birridha. Kata Nabi, beribadalah kamu sekalian kepada Allah dengan ridha, dengan keridhoan. Fa illam tastati', jika belum mampu ko alun talawa menyembah Allah dengan ridha, fa fis sabri ala ma takrahu khairun katsir. Atas kesabaranmu terhadap yang sesuatu yang tidak kamu sukai itu ada kebaikan yang banyak di situ. Jadi Ibu, ternyata sabar itu di atas ridho. Sabar, ridho. Ketika awak ridho kepada Allah, hati awak nak bagamuruh le. Kalau bisa awak itu bersabar awak terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Sadang lama keraju disuruh pergi masjid sembahyang zuhur. Sabar awak. Sadang lama istirahat sore disuruh ke asar masjid pergi solat. Sabar awak. Atau awak ada kesempatan masih kalau lama aku sabar ada bermaksiat. Itu sabar. Dalam kesabaran seperti itu Bapak Ibu ada kebaikan yang sangat banyak. Jadi awak kita mau harus ridho kepada Allah. Kalau alun bisa awak bersabar. Sabar awak tidak maksiat, sabar awak taat, sabar awak berbuat kebaikan. Sampai bila? Kalau Allah bagi jatah 70 tahun sampai 70 tahun. Allah bagi jatah 80 tahun sampai 80 tahun. Dan hidup di dunia Bapak Ibu dibanding di akhirat tidak ada apa-apanya. Ya. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Sebenarnya kalau itu yang Bapak Ibu awak kok banyak banget dapat rahmat Allah. Disuruh sabanta menahan untuk mendapatkan nikmat yang anda habis-habis. Bahkan nak takana doa, nak terfikir doa apa bantuannya. Kecil ulama, awak ke membeli serugo umpama membeli auto je piti 500. Ini dapat? Tak dapat. Tapi itulah sayang Allah. Kalau Allah seketik usaha menahan, bekom buang dia serugo kata Allah. Nah, itu Ibu. Jadi Jadi hal yang menguatkan kita menerima ketetapan Allah, ba'acaronya kini lah. Dalam kitab Tanwir dikatakan ba'acaronya awak tu bisa menerima takdir Allah tu. Ba'acaronya awak tu bisa menerima ketetapan Allah tadi. Kata Ibn Athilah pertama, ilmu bahwasanya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Memang harus berilmu apa Ibu. Untuk bisa paham Allah tu harus ada ilmunya. Apa itu yang pertama? Awak tu harus paham, harus sadar sadonya sudah ditentukan Allah. Yang kedua, mengatur kehendak Allah bukti kejahilan kita terhadap Allah. Awak atur Allah, itu bukti awak tidak mengenal Allah. Jadi because sudah kau ada tu bab doa dikabulkan bab indah. Yang ketiga, ilmu bahwa Allah yang bertindak mengatur sebesar sampai kecilnya di semesta ini, bahkan sampai ke akhirat. Memang awak harus ada ilmu, paham awak tak lapeh ikut dari pengaturan Allah. Tidak semuanya pun lapeh dari pengaturan Allah. Selanjutnya, ilmu bahwasanya kita ini milik Allah. Awakku punya siapa? Punya Allah. Kalau Allah punya awak, kalau awak punyanya Allah, tentu Allah suka-suka Allah mengatur.
Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah sudah membeli daripada orang-orang beriman itu diri dan harta mereka. Oh, Allah dibeli dah Allah. Berarti awaklah milik Allah. Untuk Allah ganti juga dengan surga. Sebenarnya ilmu bahawa kita ini hamba Allah. Ilmu awak tu harus tahu kalau kita ini adalah hambanya Allah. Dan yang terakhir Pak Ibu, ilmu bahawa kita tidak tahu mana yang baik buat kita. Awak ko tidak tahu mana yang elok untuk awak. Alun tentu yang kecil awak elok tu elok. Semuanya tidak lepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga dengan kajian-kajian hikmah ini Allah bagi awak kepahaman sehingga bisa awak amalkan, sehingga awak tidak menentang takdir dan menentang Tuhan juga. Sehingga kita tidak melawan takdir dan menentang pencipta takdir. Kau nak berlaku awalah duha awak menikah. Allah menikah tahajud ndak aja kabul doa apa cerita. Menentang pencipta takdir. Makanya kata Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur-ngatur. Fama qama bihi ghairuka anka, karena apa yang sudah dijamin untukmu, la takum bihi anta linusaka, janji kawai-kawai joleh. Apalagi yang menjamin kita ini, menyelesaikan ini adalah Allah. Kalau bahasa Buyawa, kerajaan. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ijtihaduka fima dhubina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka, kesungguhanmu, fima dhumina laka, terhadap sesuatu yang sudah dijamin terhadapmu. Ayat Allah jamin kau apa? Rezeki. Tidak kabar kurang rezeki, tidak kabar lebih, tidak salah alamat. Itu sungguh-sungguh. Bukan berarti awak tidak mencari rezeki. Beda apa ya? Ijtihaduka fima dhumina laka, kesungguhanmu terhadap sesuatu yang sudah dijamin atasmu. Wa taqsiruka, dan kesepeleanmu, fima tuliba minka, atas yang diminta daripadamu. Ayat Allah minta kau apa? Ibadah, menyembah Allah. Allah jamin rezeki awak. Allah minta kau apa? Ubudni, sembah aku. Nah, itu yang awak sepelekan. Dalilun ala intimasil wasirati minka, itu bukti, itu tanda ala intimasi, butanya mata hati kita. Buta mata hati kita. Jadi Ibu, ada namanya basar, kau basar. Ada namanya basirah. Basar ku mencari dan kasat mata, yang tampak-tampak, yang zahir. Basirah mencari yang tersembunyi. Yang tersembunyi ku masuknya adalah kau kaji sudah kau. Bukan jin ya, bukan. Jadi al-basirah nazirul qalbi. Basirah itu adalah mata hati. Bismillah. Kama annal basara nazirul qalib. Mata itu untuk melihat sesuatu yang tampak. Al-basirah melihat sesuatu yang tidak tampak. Wal basiru la yara ilal mahsusat. Wal basiratu la tara ilal ma'ani. Basar itu Ibu tidak mencari kecuali yang tampak saja, yang bisa digapai dengan panca indera. Sedangkan basirah mencari yang ma'ani, yang maknawi. Apa tu mencari basirah tu? Malin, yaitu mencari daripada hikmah atau rahmatnya Allah, mencari afalnya Allah. Atau kata dia di sini, al-basiratu la tara ilal mukawwin wal basaru la tara ilal kaun. Al-basirah, pandangan batin Ibu, dia melihat pencipta, sedangkan basar melihat yang
ciptakan. Apa contohnya? Orang yang mata hatinya dah terbuka, Pak Ibu, inyo bisa memahami apa yang terjadi atas dirinya. Contohnya, datang adanya musibah. Takkan adanya ikut Allah ingin menggugurkan dosa saya. Ada amalan yang tak bisa mau kerajuan, tapi Allah tahu ambo banyak bah. Allah lagi musibah, dengan musibah ko bersabar ambo gugur dosa-dosa. Atau ketika nyo dapat nikmat, ada nampak adanya Allah ingin membuat aku bersyukur. Jadi Ibu, itu yang basirah, mencaliak daripada rahmat dan kebesaran Allah. Kalau basar, mencaliak ciptaan Allah. Ketika anaknya juara satu tahfiz misalnya, matanya mencaliak kehebatan guru, kehebatan anaknya. Basirahnya mencaliak itu de Allah magianya kehebatan. De Allah magianya guru yang bisa maja. Basarnya mencaliak, oi ko gedungku dek keraju jariah si fulan, tapi basirah mencaliak itu dek semata-mata rahmat Allah kepada si fulan. Dia hanya ilmu bangun, dia gini ke segala macam. Jadi basar itu untuk mencaliak dan tampak, basirah mencaliak yang tidak tampak, iaitu Allah. Itu yo ihsan tu. Mencaliak ihsan itu dengan basirah. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jo mencaliak tu Bu, jo basirah, ndak jo basar. Jadi kalau orang yang bisa basirah tu Bu, katiko inyo di atas tidak sombong, katiko inyo di bawah tidak maibu. Sebab yang nampak adanya kebesaran Allah, yang nampak adanya sifat jalal dan jamalnya Allah. Itu basirah tu untuk mencaliak, untuk fasilitas awak untuk ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Itu makom ihsan. Jadi Bapak Ibu, wa iza aradallahu fatha basiratal abdi, ketika Allah ingin membuka basirah seorang hamba, atau ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba, ingin memperkenalkan diri kepada hamba, kepada awak, apa yang Allah lakukan? Asghalahu fi zahir bi khidmatih. Dalam zahir tampak je mata kok, Allah sibukkan si hamba tadi dengan khidmat kepada Allah. Sibuknya ibadah, sibuknya berbaik-baik, sibuknya khidmat kepada agama. Orang nak ilmu, jo ilmunya khidmat kepada agama. Jo hartonya khidmat kepada agama. Jo tenagonya khidmat kepada agama. Zahirnya sibuk kepada berkhidmat kepada Allah. Sesuai Allah taruh dia di posisi mana. Kalau nya guru, punya ilmu, jo ilmunya khidmat kepada agama. Kalau nya punya tenaga, jo tenaga. Kalau nya punya kuasa, jo kuasa. Kalau nya punya harta, jo harta, khidmat kepada Allah. Wa fil batin fi muhabbatih. Zahirnya Allah sibukkan dengan khidmat kepada Allah, batinnya Allah sibukkan dia cinta kepada Allah. Jadi Pak Ibu, kalau zahir awak khidmat kepada agama, batin awak ingin disanjung orang, itu tidak mahabbah kepada Allah, batal khidmat. Yang betul itu zahirnya khidmat kepada agama, batinnya mahabbah kepada Allah. Kalau orang Allah cinta tu Ibu, ini dicaliak dia yang dicinta saja. Kalau orang Allah mahabbah tu hanya ingin dilihat oleh orang yang dicintainya saja. Itulah awak nampak, oh lapiak kusik, awak sapu. Iko hamba Allah aku solat suka kau. Biasanya solat, biasanya Allah mencaliak. Zahirnya khidmat, batinnya demi Allah. Iko bentuknya masjid mati lampunya kau. Buat pasanglah. Zahirnya khidmat, batinnya untuk dicaliak Allah, mahabbah. Zahir nampak adanya ada sesuatu yang tak baik misalnya, nyo mampu melon dipelot lah, biar Allah suka, biar Allah senang. Zahirnya khidmat, batinnya ingin dilihat Allah. Jika Allah ingin membuka basirah seorang hamba, batin tadi, ashghalahu bi khidmatih,
Allah sibukkan batang tubuhnya jo khidmat kepada Allah. Apapun caranya, apapun yang Allah titipkan ilmu pada dia. Man aradallahu bi khairan istamalahu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah pakainya untuk berbuat baik. Allah pakai untuk berbuat baik. Jadi Bapak Ibu, Allah pernah Bapak Ibu syukuri sehari ko kebaikan yang Bapak Ibu lakukan. Itu tanda Allah syukur. Ingin awak berbuat, ingin Allah ingin kebaikan kepada kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, wa fil batin bi mahabbatih, dan batinnya dengan mahabbah kepada Allah, bukan mahabbah kepada makhluk, bukan beramal untuk disanjung. Janganlah mau disanjung. Engkau digelar manusia agung. Kalau kata guru Mbu, Ibu, orang besar itu hanya orang yang besar, kata dianggapan orang itu hanya dibesar-besarkan orang dan menganggap dirinya besar. Nah itu Bu. Bukan dunia itu dianggap orang besar lah besar lah kecewa. Yang besar di sisi Allah itulah yang paling bertakwa. Innama akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika Allah ingin membuka mata basirah seorang hamba untuk bisa beribadah di level ihsan, asghala zahira bi khidmatih. Allah sibukkan batang tubuhnya, zahirnya dengan khidmat kepada agama, khidmat kepada Allah. Yang jo harato khidmat, yang jo ilmu khidmat, yang jo tenaga khidmat. Jangan sampai yang Allah hadiah kau nak dua guna untuk agama. Wa fil batin bi mahabbatih, dan di batinnya dengan cinta kepada Allah. Itu syaratnya. Jangan buat khidmat demi A, demi B, demi A, enggak. Bi mahabbati. Fa kullama azamatil mahabbah fil batin wal khidmah fil zahir qawiya nurul basirah hatta yastawliya 'alal basar. Semakin kuat mahabbah dalam batin ini Bapak Ibu, semakin kuat cinta awak kepada Allah, semakin kuat pula khidmat awak kepada makhluk Allah, semakin kuat lah khidmat awak kepada agama. Semakin kuat, semakin bertambah. Hatta yastawliya 'alal basar, sehingga Bapak Ibu mata basirah itu mempengaruhi mata fisik kita, yang tampak adanya oleh kebesaran Allah semata-mata. Dia Allah mahabbah kuat sampai yang mata fisiko terpengaruhi oleh mata basirah. Akhirnya apa? Yang nampak adanya adalah kebesaran Allah, yang nampak adanya adalah kebaikan Allah, yang nampak adanya adalah kemahalembutan Allah. Tidak sempat lagi dia seuzon, tidak sempat dia lagi seuzon kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, man arafallaha azalat tuhmah. Siapa yang mengenal Allah, hilanglah tuhmah daripada dirinya, curiga kepada Allah. Wa qala, dan dia akan berkata, kullu fi'lihi bil hikmah. Setiap perbuatan Allah ada hikmahnya. Itulah orang yang terbuka mata basirahnya tadi, hilang seuzon kepada Allah. Akhirnya dia bisa ridha, bisanya ridha kepada Allah. Bapak Ibu mungkinlah macam lihat video orang Palestina, ada kakek-kakek cucunya entah anaknya tu meninggal Bu, galak-galak senyum-senyum. Bakok bisa tegarnya model itu Bapak. Allah jubah basirahnya macam lihat, basirahnya tajam, ikut terpengaruhi. Anak aku lah masuk surga, awak saban talai. Lata bayannya surga syahid. Itu orang yang Allah basirahnya kuat, mempengaruhi mata basarnya. Wa idza aradallahu khizlana 'abdihi, kebalikannya Bapak Ibu, ketika Allah hendak menelantarkan hambanya, kau yang mada-mada ya, yang nak mau taat patuh, asghalahu fi zahir bi khidmatil akwan. Allah sibukkan zahirnya dengan khidmat kepada makhluk dunia sehari-harinya Bapak Ibu. Tak takanarnya Allah SWT khidmat kepada makhluk. Fa fil batin bi mahabbatih, jasadnya khidmat kepada dunia, batinnya cinta kepada dunia. Itu kita balik tadi kan, Allah sibukkan dia dengan khidmat kepada dunia, dan Allah batinnya itu cinta terhadap dunia. Fala yazalu kadzalika hatta yatmisa nuru basiratihi.
Dan seterusnya seperti itu sampai mata basirahnya kok tertutup dan dia hanya melihat dengan mata basarnya. Akhirnya apa? Mau gua orang jo materi. Orangku mulia mah, fotonya empek. Orangku sukses, orangku mulia mah. Rumahnya banyak. Tabah lihat dari yang tadi. Fala yara ilal hassa. Dia tidak lagi melihat kecuali materi. Kebalikan yang tadi, kalau orang yang basirahnya tajam, dia akan mempengaruhi mata basarnya sehingga dia hanya melihat kebesaran Allah. Ketika mata basarnya kalah dengan mata basirahnya kalah dengan mata basarnya, dia hanya melihat patokannya dengan materi. Sehingga orang yang mulia menurut dia adalah orang yang mendapatkan dunia. Kalau orang yang mata basirah tajam, yang mulia adalah yang bertakwa kepada Allah. Lianna ad-dunya kanahri talut wa la yanju minha illa man lam yashrab au ightirafa ghurfatan biyadihi. Kenapa Ibu? Karena dunia itu seperti sungainya dalam cerita Talut. Tidak ada yang selamat darinya kecuali orang yang tidak pernah minum walaupun seteguk. Jadi mari kita latih basirah kita dengan melihat kebesaran Allah, dengan menghabis-habiskan diri dan mengisbatkan kebesaran Allah. Siapa yang kenal dirinya, kenal dia akan Tuhannya. Apa maksudnya? Kenal jujur lamah dirinya, hambaku lamah, hambaku hina. Yang mulia hanya Allah. Saya ini miskin, yang maha kaya hanya Allah. Saya ini bodoh, yang alim hanya Allah. Kenal jujur lamah dirinya, maka disitulah dia kenal akan kebesaran Tuhannya. Wallahu alam bissawab. Bis ketik sedisa. Alhamdulillah. Baik Pak Ibu, cukup sekian kajian hikam hari minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita sambung kembali hikmah selanjutnya, yaitu tentang redha atas pilihan Allah. Itu minggu besok. Redha atas pilihan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.